Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Arham. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi. Produksi adalah penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Operasi, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui transformasi input ke output. Definisi manajemen produksi dan operasi. Pertama, merupakan proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produksi dan proses produksi. Merupakan usaha mengelola dan cara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang ada. Manajemen produksi dan operasi. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, alam. Kedua, modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, teknologi. Proses produksi adalah cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Proses produksi dan operasi. Pertama, masukan tanah, tenaga kerja, modal, manajemen. Diperlukan penyesuaian, fluktuasi acak, proses konversi, monitor keluaran barang, jasa, umpan balik, perbandingan kenyataan versus rencana. Manajemen produksi dan operasi. Macam-macam wujud proses produksi. Fisikal seperti alam manufacturing, lokasional seperti transformation, exchange seperti dalam retailing, storage seperti dalam warehousing, fisiological seperti dalam healthcare, fisiological seperti dalam entertainment, informasional seperti dalam telecommunication. Jenis-jenis proses produksi. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Proses produksi terputus-putus adalah proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, sistem informasi produksi. Sistem perencanaan sistem produksi ada 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, perencanaan lokasi produksi. Yang ketiga, perencanaan letak fasilitas produksi. Yang keempat, perencanaan lingkungan kerja. Yang kelima, perencanaan standar produk. Sedangkan sistem pengendalian produksi ada 5. Yang pertama, pengendalian proses produksi. Kedua, pengendalian bahan. Yang ketiga, pengendalian tenaga kerja. Yang keempat, pengendalian biaya produksi. Yang kelima, pengendalian kualitas pemeliharaan. Terus yang terakhir, sistem informasi produksi. Ada 3. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, produksi atau dasar pemasaran. Yang ketiga, produksi untuk persediaan. Tujuan manajemen produksi. Tujuannya adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Keputusan manajemen produksi dan operasi. Products, goods and service design, quality management, process design, location selection, layout design, human resource, supply chain management, inventory, scheduling, maintenance. Luas produksi
Luas produksi adalah jumlah atau volume output yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Akibat luas produksi yang terlalu besar berakibat biaya yang besar dan investasi yang besar pula. Luas produksi yang terlalu kecil berakibat tidak dapatnya perusahaan memenuhi permintaan pasar. Faktor-faktor yang membatasi produksi: kapasitas mesin, bahan dasar, uang kas yang tersedia, dan permintaan. Pola produksi adalah penentuan bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan. Macam-macam pola produksi konstan atau horizontal adalah di mana jumlah yang diproduksi setiap periode tetap sama. Pola produksi bergelombang adalah jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan. Yang ketiga, pola produksi moderat adalah gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada pola produksi ada 4. Yang pertama, pola penjualan. Yang kedua, pola biaya. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpan, biaya lembur, biaya subkontrak, dan yang keempat, kapasitas maksimum fasilitas produksi. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat produksi barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik ada 5 bagian. Yang pertama, letak dari sumber bahan mentah untuk produksi. Yang kedua, letak dari pasar konsumen. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan pengangkutan atau transportasi. Dan yang terakhir, ketersediaan energi. Jenis-jenis lokasi pabrik. Yang pertama, lokasi pabrik yang ditetapkan pemerintah. Lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang telah ditentukan. Contohnya adalah seperti kawasan industri, candi, lik, pulau gadung, dan lain-lain. Lokasi pabrik yang mengikuti sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Misalnya seperti membangun perusahaan udang di Cirebon yang merupakan kota udang, atau membangun usaha pendidikan di Yogyakarta yang telah terkenal sebagai kota pelajar. Jenis-jenis lokasi pabrik. Yang ketiga, lokasi pabrik yang mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam. Contohnya, tambang emas di Cikotok, tambang aspal di Buton, tambang gas alam di Bontang, Kaltim, dan lain-lain. Lokasi pabrik. Yang keempat, lokasi pabrik yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Metode pemilihan lokasi pabrik ada. Yang pertama, metode kuantitatif adalah menilai secara kuantitatif baik buruknya suatu daerah untuk pabrik sehubungan dengan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut sehingga perusahaan dan membandingkan keadaan daerah suatu dengan daerah lain. Metode kualitatif adalah konsep biaya tetap dan biaya variabel dari lokasi yang berbeda dapat menciptakan hubungan antara biaya dan volume produksi yang berlaku bagi masing-masing lokasi. Metode transportasi adalah suatu alat untuk memecahkan masalah yang menyangkut pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengendalian persediaan dan pengawasan kualitas. Persediaan merupakan simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Pengendalian persediaan, aktivitas mempertahankan jumlah persediaan tingkat yang dikehendaki pada produk barang. Pengendalian persediaan ditekan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan karena konsumsi sering sekali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan.
Mengapa persediaan dikelola? Persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar, mempengaruhi pelayanan ke pelanggan, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi pemasaran dan fungsi keuangan. Jenis persediaan, persediaan barang jadi biasanya tergantung pada permintaan pasar atau independent demand inventory. Persediaan barang setengah jadi dan bahan mentah ditentukan oleh tuntutan proses produksi dan bukan pada keinginan pasar atau dependent demand inventory. Tujuan persediaan menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau miss safety stock, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian untuk mengantisipasi perubahan pada pemerintah dan penawaran. Metode manajemen persediaan, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua, metode sistem pemeriksaan terus-menerus atau Continuous Review System. Yang ketiga, metode sistem pemeriksaan periodik atau Periodic Review System. Yang keempat, metode hybrid. Dan yang kelima, metode ABC. Metode. Sekian dari saya, mungkin begitu saja. Apabila ada kesalahan kata mohon maklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.